Selamat malam. Aku belum di... Tuh, dua, tiga. Selamat malam. Eh, Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil analisa studi kasus kami, studi kasus untuk ujian tengah semester mata kuliah Internet of Things. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Terlebih dahulu, perkenalkan saya Dara Dwi Hidayat dengan NIM akhir 084. Perkenalkan, nama saya Syifana bisa dengan NIM akhir 088. Perkenalkan, nama saya Nash Febriani dengan NIM akhir 093. Perkenalkan, nama saya Makila Shaniwa dengan NIM belakang 099. Perkenalkan, nama saya Devi Rasya Putri dengan NIM akhir 114. Perkenalkan, saya Aisyah Citra Apsari dengan NIM akhir 124. Perkenalkan, saya Fortunata dengan NIM akhir 103. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan studi kasus dengan pembahasan terkait sistem monitoring kecukupan biomasa dan populasi sapi berbasis IoT pada padang gembala yang akan disampaikan oleh rekan saya Aisyah. Baik, latar belakang dari studi kasus ini adalah yakni potensi padang pengembalaan itu harus diketahui secara pasti agar peternak itu dapat menyesuaikan antara jumlah ternak yang digembalakan dan juga potensi hijauan yang ada. Tanpa adanya evaluasi terhadap kapasitas tampungan lahan tersebut, itu akan menurunkan produktivitas ternak tersendiri dan juga defisit nutrisi yang kronis. Nah, seiring perkembangan zaman, teknologi itu sudah menyinkronkan data citra dari kamera AI dan juga sensor ultrasonik untuk mengukur tinggi vegetasi dengan tingkat akurasi yang prediktif dan real time. Nah, untuk ternaknya juga dapat diidentifikasi populasinya dengan memanfaatkan teknologi radiofrekuensi yang dikombinasikan dengan algoritma YOLO V8. Nah, dengan ini program pemulihan lahan secara sistematis dapat berjalan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem padang penggembalaan. Untuk rumusan masalahnya tersendiri yaitu pertama, bagaimana cara memantau permodelan perhitungan kandungan biomasa secara real time di padang gembala. Yang kedua, bagaimana cara memantau permodelan perhitungan jumlah sapi betina dan jantan serta total jumlah sapinya di padang gembala. Yang ketiga, bagaimana cara memantau permodelan perhitungan kecukupan kandungan biomasa yang ada dengan jumlah sapi yang di padang gembala. Lalu yang keempat, bagaimana bentuk rancangan arsitektur permodelan monitoring kecukupan biomasa terhadap populasi sapi berbasis IoT yang optimal. Lalu untuk batasan masalahnya, yang pertama, penelitian difokuskan pada jenis sapi Bali dengan parameter pembeda visual warna kulit, untuk hitam untuk jantan, dan coklat atau merah itu untuk betina. Lalu yang kedua, lokasi penelitian dibatasi pada satu kawasan padang pengembalaan tertentu. Yang ketiga, teknologi sensor yang digunakan mencakup kamera AI, sensor ultrasonik atau LIDAR, sensor multispektral NDVI, sensor kelembaban tanah, NPK, serta teknologi frekuensi radio menggunakan RFID. Lalu yang keempat, program pemulihan biomasa yang dibahas hanya terbatas pada pembiaran alami atau penanaman tersistem. Nah, tujuannya yaitu untuk mengoptimalkan manajemen ternak, serta menyeimbangkan antara jumlah populasi ternak dengan ketersediaan pakan secara akurat. Lalu yang kedua, menghitung jumlah ekor dan jenis kelamin tetap akurat dan bebas dari risiko perhitungan ganda. Lalu yang ketiga, menjaga keberlangsungan ekosistem padang penggembalaan. Lalu untuk manfaatnya yaitu untuk meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan keberlanjutan ekosistem, lalu mengoptimalkan produktivitas ternak dan regenerasi rumput, lalu meningkatkan keamanan dan dalam pengelolaan melalui monitoring terpusat, lalu selanjutnya teknologi yang berperan dapat dimanfaatkan kembali untuk mengembangkan berbagai terobosan inovasi dalam agrikultur. Next. Selanjutnya, di sini terdapat beberapa kajian teoritis yang mendasari dari penelitian ini atau studi kasus ini. Yang pertama terdapat hybrid optical sensor, yaitu instrumen penginderaan untuk menggabungkan prinsip optik dengan integrasi teknologi. Lalu terdapat decision support system, yaitu sistem berbasis komputer yang bersifat interaktif untuk membantu pengambilan keputusan. Lalu terdapat Precision Livestock Farming atau PLF, yaitu pendekatan manajemen peternakan berbasis teknologi untuk memantau dan mengelola
hewan ternak. Lalu terdapat Artificial Intelligence Camera, yaitu perangkat pencitraan digital untuk mengintegrasikan sensor optik dengan algoritma kecerdasan buatan. Lalu terdapat Light Detection and Ranging atau LIDAR, yaitu teknologi penginderaan jauh aktif yang menggunakan pulsa laser untuk mengukur jarak dan menghasilkan pemetaan 3 dimensi. Lalu terdapat Normalized Difference Vegetation Index atau NDVI, yaitu indeks vegetasi numerik yang untuk mengukur tingkat kesehatan tanaman. Lalu terdapat sensor kelembapan tanah, yaitu perangkat elektronik yang dirancang untuk mengukur kadar air dalam tanah dan mendeteksi perubahan sifat kelistrikan tanah. Lalu terdapat sensor deteksi unsur hara NPK, yaitu yang dirancang untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi 3 unsur hara, yaitu nitrogen, fosfor, dan juga kalium. Yang terakhir, terdapat Radio Frequency Identification atau RFID, yaitu untuk mengidentifikasi otomatis berbasis gelombang radio, untuk memungkinkan adanya transmisi data antara tag dan juga perangkat pembaca tanpa memerlukan kontak fisik. Next. Di sini terdapat beberapa penelitian juga yang juga mendasari dari studi kasus ini, yaitu ada dari desain sistem monitoring ternak sapi berbasis jaringan sensor nirkabel untuk sistem pengembalaan lepas di Timur Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Las Veto, Setiorini, dan Lada tahun 2017. Lalu terdapat analisis potensi padang pengembalaan alam untuk kebutuhan nutrisi ternak sapi potong di Kecamatan Tanire Riaja, Kabupaten Baru oleh Darmawati tahun 2023, dan juga ada a high performance biocompatible biomass based gelatin organohydrogel strain sensor for long-term accurate plant growth monitoring Beri, He, Wan, Li, dan Lu tahun 2026. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Di sini ada tahapan penelitian. Yang pertama yaitu identifikasi masalah, mengamati dan memantau kecukupan rumput atau biomasa dan jumlah sapi di padang gembala secara real time. Yang kedua yaitu studi literatur, mempelajari teori NDVI untuk estimasi biomasa, RFID UHF untuk identifikasi ternak, serta konsep IoT. Yang ketiga, perancangan sistem, sensor vegetasi atau NDVI untuk biomasa, RFID UHF reader dan tag di tiap sapi, jaringan komunikasi LoRa, server cloud untuk dashboard monitoring, dan sistem notifikasi rekomendasi. Yang keempat, implementasi alat, memasang tag RFID di tiap sapi, menempatkan RFID reader di padang gembala, dan memasang sensor NDVI. Yang kelima yaitu pengujian dan analisis, menguji sistem dan data lalu lintas sapi secara real time. Mengolah data biomasa menjadi nilai total, hitung jumlah sapi berdasarkan RFID, hitung nilai K, serta menerapkan filtering data untuk hindari duplikasi. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Di sini H0 artinya sistem IoT tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi distribusi, sedangkan H1 artinya sistem IoT berpengaruh signifikan terhadap efisiensi distribusi. Yang pertama yaitu metode pengujiannya, uji akurasi biomasa hasilnya NDVI, lalu uji akurasi jumlah sapi melalui data RFID, lalu uji nilai K. Dan di sini kriteria penerimaannya jika di mana error rata-rata yang diterima itu kurang dari 10%, maka hipotesisnya diterima. Lalu yang kedua, hipotesis yang diuji, hipotesis 0, di mana sistem IoT berbasis NDVI dan RFID tidak mampu memantau kecukupan biomasa secara akurat. Artinya errornya lebih dari 10% dibandingkan data manual. Lalu yang ketiga, hipotesis diterima jika hipotesis alternatif, di mana sistem IoT berbasis NDVI dan RFID mampu memantau kecukupan biomasa secara akurat. Artinya errornya kurang dari 10% dibandingkan data manual. Kemudian ada alat, bahan, dan jadwal penelitian. Alat yang diperlukan di sini yaitu sensor vegetasi, RFID UHF reader, RFID UHF tag, modul komunikasi, server atau cloud, timbangan digital, dan oven pengering. Bahannya yaitu rumput ilalang, database sapi, tiang reader, dan power supply. Di sini ada jadwal penelitian dalam bentuk tabel, di mana kegiatan yang pertama yaitu identifikasi masalah pada bulan pertama. Lalu yang kedua, studi literatur di bulan pertama dan bulan kedua.
Yang ketiga, perancangan sistem pada bulan kedua hingga bulan ketiga. Lalu yang keempat, implementasi alat pada bulan ketiga hingga bulan keempat. Yang kelima, pengujian dan pengambilan data pada bulan keempat hingga bulan kelima. Yang keenam, analisis data pada bulan kelima hingga bulan keenam. Dan terakhir, kesimpulan dan laporan pada bulan keenam. Selanjutnya, kita masuk ke profil perusahaan atau objek penelitian untuk studi kasus ini adalah unit usaha atau kelompok peternak sapi Bali yang menerapkan sistem pengembalaan lepas di padang gembala. Alur kegiatan opsional dari si ternak ini akan dimulai dari melepaskan sapi ke padang gembala, dilanjut dengan memantau kondisi rumput dan pergerakan sapi secara langsung di tempat. Lalu peternak memindahkan sapi ke padang ke padang gembala lain jika rumput sudah mulai menipis, lalu melakukan program pemulihan lahan pada padang gembala agar bisa dipakai kembali. Dari alur kegiatan opsional ini, sistem yang perlu dikembangkan yaitu sistem yang bisa memantau ketersediaan biomasa rumput, menghitung jumlah sapi jantan dan betina, menghitung total populasi sapi di padang gembala, menentukan apakah biomasa masih cukup atau sudah mau habis, dan terakhir memberikan rekomendasi waktu pemindahan sapi begitu biomasa sudah tidak mencukupi. Boleh lanjut? Selanjutnya ada analisis sistem yang sudah berjalan. Pertama, ada pemantauan biomasa belum akurat karena pemantauan masih dilakukan secara manual oleh peternak. Kondisi rumput hanya bisa diperkirakan secara visual sehingga tidak ada data pasti mengenai jumlah biomasa yang tersedia. Kedua adalah perhitungan sapi yang masih manual juga sehingga bisa terjadi kesalahan karena sapi yang bergerak bebas dan kemungkinan redundansi perhitungan. Ketiga, belum ada identifikasi otomatis sapi sehingga memunculkan risiko kesalahan hitung tadi dan pencatatan ganda masih mungkin terjadi. Keempat, belum adanya sistem peringatan dini sehingga pengembala baru akan mengetahui kondisi kekurangan pakan setelah rumput sudah mulai menipis. Hal ini bisa menyebabkan keterlambatan pemindahan sapi ke padang lainnya. Lalu kelima, belum ada integrasi antara biomasa dan jumlah sapi. Pada sistem yang sudah berjalan tadi, belum ada perhitungan otomatis yang membandingkan ketersediaan biomasa dengan kebutuhan pakan seluruh sapi. Lalu yang keenam, risiko penggembalaan berlebih atau overgrazing, di mana akumulasi kesalahan pada sistem manual dapat menyebabkan lahan menjadi cepat rusak dan biaya pakan pun bisa membengkak. Boleh lanjut. Selanjutnya di sini ada rancangan sistem usulan yang sudah dijabarkan di bab sebelumnya, yaitu pertama ada pemantauan biomasa rumput. Kita menggunakan metode hybrid optical sensing, yaitu penggabungan antara kamera AI untuk menghitung luas area hijau, sensor NDVI untuk mengetahui tingkat kehijauan dan kerapatan vegetasi, dan sensor ultrasonic lidar untuk mengetahui tingginya rumput. Total biomasa didapat dari mengalikan hasil ketiga sensor di atas, lalu dikonversikan ke dalam kilogram dengan mengalihkan hasil yang tadi dengan massa jenis rumput. Lalu penambahan sensor kelembapan dan MPK juga akan dilakukan untuk melihat kesuburan tanah dan kemampuannya untuk pemulihan secara alami. Lalu yang kedua ada pemantauan populasi sapi. Pada proses ini kita menggunakan RFID UHV tag yang dipasangkan di setiap sapi dengan setiap RFID-nya memiliki ID unik yang terdiri dari data jenis kelamin setiap sapi. RFID reader diletakkan di titik masuk ke padang gembala agar begitu ada sapi yang memasuki ke area padang,
jumlah sapi akan ditambahkan ke total populasi yang ada. Eh, Pada bagian ini diterapkan juga fitur filtering berdasarkan ID dan waktu, di mana jika dalam interval kurang dari 30 detik dicatat ada ID unik sapi yang sama, maka sistem akan menghitungnya sebagai satu data untuk mencegah perhitungan yang ganda. Lanjut, kita masuk ke model perhitungan biomasa, di mana kita menggunakan perhitungan rasio kecukupan atau nilai K dengan asumsi kebutuhan per sapi per hari adalah 10% dari bobot sapi dan diambil data sekitar 35 kilogram per hari. Rumus perhitungan nilai K adalah total biomasa yang tersedia dibagi dengan jumlah sapi dikali 35 kilogram per hari tadi. Lalu dari hasil perhitungan tadi, apabila nilai K kurang dari nilai K lebih daripada 1, maka biomasa masih cukup, maka biomasa masih mencukupi untuk menjadi pakan dari sapi. Namun jika nilai K sama dengan 1 atau 0,9, maka biomasa dinyatakan sudah hampir habis. Sedangkan jika nilai K tadi kurang dari 1, artinya eh, biomasa sudah tidak mencukupi atau kritis dan sapi harus segera dipindahkan ke ladang yang lain. Boleh lanjut? Di sini ada gambar diagram alur data sistem, di mana dimulai dari kamera NDVI tadi mengambil gambar, lalu hasilnya dikonversi ke kilogram biomasa, dilanjut dengan RFID reader mencatat keluar masuknya sapi, lalu di computing age dihitung total sapi di padang. Computing age pun menghitung nilai K dari biomasa dan jumlah sapi tadi dikalikan dengan 35 kilogram. Selanjutnya data dikirim ke cloud setiap 1 jam sekali. Jika nilai K kurang dari 1, yang artinya kritis, maka cloud akan kirim notifikasi ke HP penggembala atau peternak. Notifikasi akan diterima oleh penggembala di HP-nya, dan penggembala atau peternak tadi akan memindahkan sapi ke padang lainnya, dan padang yang ditinggalkan tadi atau padang yang tadi kondisinya kritis akan dibiarkan pulih agar biomasanya bisa meningkat kembali secara otomatis. Boleh next slide. Di sini ada arsitektur sistem untuk sistem IoT kita tadi. Dimulai dengan layer 1, isinya ada kamera NDVI atau multispectral, sensor NPK, RFID tag atau RFID reader, sensor ultrasonik atau LIDAR, dan sensor kelembapan tanah. Pada layer ini digunakan sebagai tempat pengumpulan data untuk biomasa dan populasi sapi. Lalu pindah ke layer 2, kita masuk ke edge computing layer, isinya ada Raspberry Pi dan Jetson Nano. Di sini data diolah sebelum dikirimkan ke cloud. Lalu di layer 3 atau network layer, itu ada LoRa atau 4G, yang adalah jalur pengiriman data dari edge ke cloud. Lalu pada layer 4 atau cloud layer, di sini adalah tempat data disimpan dan diproses agar bisa disajikan di application layer. Contoh bagian yang ada di cloud layer itu bisa Blink, Thingsboard, atau Firebase. Terakhir ada application layer, itu berisi dari aplikasi ponsel milik peternak atau penggembala yang dijadikan sebagai tempat peternak untuk melihat status dan menerima notifikasi. Saya lanjut. Selanjutnya ada hasil dan rekomendasi. Hasil yang diharapkan dari sistem yang telah dirancang tadi, pertama monitoring biomasa real time dengan akurasi estimasi volume biomasa tinggi 3 dimensi dan error kurang dari 10% dibandingkan perhitungan manual. Lalu ada monitoring populasi sapi otomatis dan akurasi identifikasi gender dan bebas dari perhitungan ganda.
Lalu ada sistem peringatan dini yang mengirim notifikasi ke ponsel peternak, keseimbangan ekosistem padang gembala dengan mencegah overgrazing dan pemulihan lahan terjadwal, dan juga produktivitas ternak meningkat dengan sapi yang selalu mendapatkan cukup pakan. Lanjut untuk rekomendasi. Eh, Pertama, untuk rekomendasi ini disusun berdasarkan temuan dan asumsi selama perancangan. Pertama, ada implementasi bertahap, di mana sebaiknya sistem diterapkan secara bertahap, dimulai dari pemasangan RFID reader di pintu masuk dan satu unit kamera NFID, maaf, NDFI di titik strategis, kemudian diperluas ke seluruh padang. Kedua, ada kalibrasi berkala, di mana rumus konversi NDVI ke kilogram biomasa harus dikalibrasi secara berkala dengan menggunakan sampel rumput yang ditimbang basah dan kering di oven setiap musim. Lalu ada redundansi daya, karena padang gembala berada di area terbuka, semua sensor dan edge device harus dilengkapi dengan panel surya dan baterai cadangan. Lalu ada fallback manual, di mana sistem harus menyediakan fitur input manual, misalnya jika tag RFID rusak atau koneksi LoRa terganggu. Selanjutnya adalah pelatihan gembala, di mana penggembala atau peternak perlu dilatih menggunakan aplikasi mobile dan memahami arti dari notifikasi. Lalu selanjutnya ada evaluasi berkala, di mana perusahaan peternak sebaiknya mengevaluasi kinerja sistem setiap 3 bulan berdasarkan indikator seperti akurasi biomasa, akurasi hitung sapi, waktu respon, penggembala terhadap notifikasi, dan tingkat regenerasi rumput. Di rekomendasi selanjutnya ada pengembangan lanjutan. Sistem ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan prediksi biomasa menggunakan machine learning berdasarkan data historis dan musim. Lalu ada dokumentasi dan sertifikasi, di mana setiap sapi yang telah dipasangi RFID tag sebaiknya dicatat dalam database nasional. Jika ada program identifikasi ternak untuk mendukung ketertelusuran. Boleh lanjut slide berikutnya. Oke, yang berikutnya ada kesimpulan dan saran. Yang pertama untuk kesimpulannya berdasarkan hasil perancangan dan analisis yang telah dilakukan pada studi kasus ini dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, IoT mampu mengintegrasikan data biomasa dan jumlah sapi secara real time. Yang kedua, drone multispektral dan sensor lapangan meningkatkan akurasi biomasa. Yang ketiga, RFID UHF memungkinkan perhitungan sapi secara presisi melalui identitas unik. Yang keempat, model kecukupan biomasa menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Yang berikutnya, ada berikut beberapa saran yang ditunjukkan kepada pihak-pihak terkait guna mendukung pengembangan dan implementasi sistem di masa mendatang. Yang pertama, itu untuk peternak disarankan mengadopsi IoT seperti RFID dan sensor vegetasi secara bertahap. Kemudian untuk pengembang perlu menambahkan sensor lingkungan seperti tanah, cuaca, dan nutrisi. Yang terakhir untuk peneliti dapat mengembangkan prediksi biomasa berbasis machine learning. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita ada studi kasus kedua yaitu sistem IoT untuk optimasi armada angkut sawit tanpa awak. Untuk latar belakangnya, efisiensi logistik pengangkutan dan buah segar di perkebunan sawit masih menghadapi kendala berupa idle time armada, antrian di TPKS, dan penurunan kualitas buah akibat keterlambatan distribusi. Selain itu, implementasi otomasi di area perkebunan terkendala kondisi remote area dan keterbatasan konektivitas. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan sistem IoT terpusat untuk armada tanpa awak dengan integrasi store and forward, queuing teori, dan optimasi rute, guna meminimalkan waktu tunggu, menjaga kualitas TBS, dan meningkatkan efisiensi distribusi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini kita ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana merancang arsitektur IoT yang mampu menjamin konektivitas armada tanpa awak di area perkebunan sawit yang terpencil. Selanjutnya ada bagaimana meminimalkan waktu tunggu pada armada mesin AI dan BK di TPKS menggunakan teori antrian.
Yang ketiga ada bagaimana menentukan rute distribusi yang paling efisien dengan mempertimbangkan kapasitas muatan dan waktu operasional. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama ada medan perkebunan sawit diasumsikan relatif rata dengan jarak tanam yang teratur dan seragam. Yang kedua ada fokus penelitian terbatas pada optimasi pergerakan armada N, unit mesin AI, M, unit TPKS, dan P, unit mesin BK. Selanjutnya ada sistem kendali dilakukan secara terpusat melalui integrasi protokol LoRaWAN dan Wi-Fi 8266. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuannya ada implementasi store and forward untuk integritas data armada, meminimalkan antrean di TPKS dengan teori antrian, mengoptimalkan rute distribusi armada. Selanjutnya ada manfaatnya, yaitu mengurangi zero idle armada, menjaga kualitas TBS, dan solusi IoT murah untuk area terpencil. Selanjutnya ada kajian teoritis. Yang pertama kita ada arsitektur IoT hybrid. Sistem ini menggunakan mekanisme store and forward berbasis LoRaWAN dan Wi-Fi 8266 untuk mengatasi minimumnya sinyal di lahan sawit. Data koordinat disimpan secara lokal dan akan otomatis terkirim ke server pusat hanya saat armada masuk ke zona TPKS yang memiliki akses internet. Selanjutnya ada teori antrian menggunakan mode multi-channel single phase untuk meminimalkan waktu tunggu truk dan mencegah penurunan kualitas buah akibat kenaikan kadar asam lemak bebas. Sistem secara proaktif akan mendeteksi potensi antrian dan mengalihkan rute panen ke blok alternatif jika kapasitas hampir penuh. Yang terakhir ada optimasi rute ArcGIS. Penerapan ArcGIS Network Analyst bertujuan memecahkan masalah rute kendaraan untuk menekan biaya operasional hingga 4%. Melalui pemodelan jaringan jalan kebun, algoritma ini menentukan rute tercepat dan jadwal keberangkatan yang presisi agar armada tiba tepat waktu di TPKS. Oke, baik. Selanjutnya ada tahapan penelitian, di mana tahapan penelitian ini yang pertama ada identifikasi masalah. Di sini masalahnya itu berada di idle time armada. Yang kedua itu ada antrian TPKS. Kemudian yang ketiga ada rute belum optimal. Yang keempat di mana blank spot ini konektivitasnya masih buruk. Kemudian di bagian nomor 2 ada studi literatur, di mana di tahap ini kita em, mencari studi berkaitan dengan IoT hybrid, store and forward, kemudian queuing theory, terus yang ketiga ada CVR TTW, terus yang keempat itu ada multi agent control. Yang kemudian itu selanjutnya kita ada tahap ketiga, di mana kita akan merancang sistem, yang di mana kita akan merancang sistem LoRaWAN dan ESP8266. Kemudian yang kedua kita akan membuat arsitektur di mana ada 3 layer, yaitu field, edge, sama cloud. Kemudian yang ketiga itu ada sinkronisasi armada dan optimasi rute. Terus kemudian yang keempat itu ada permodelan dan simulasi, di mana kita akan membuat, di mana di sini ada 15 armada AI, dan kemudian ada 6 armada BK, kemudian di sini ada 8 TPKS dengan luas 500 hektar. Kemudian yang kelima itu ada pengujian dan analisis, di mana di sini ada pengujian baseline, IoT dan queuing, kemudian yang ketiga ada integrasi penuh sistem. Dan selanjutnya, maaf. Dan selanjutnya itu ada pengujian hipotesis, di mana kita akan menguji, yang pertama itu ada H0, di mana sistem IoT tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi distribusi. Kemudian ada H alternatif, di mana sistem IoT berpengaruh signifikan terhadap efisiensi distribusi. Dan yang pertama itu ada metode pengujian, di mana metode pengujian ini memiliki model antrian multi-channel single phase. Dan ini ada rumus, di mana rumusnya ini Rho sama dengan lambda dibagi dengan C dikali dengan mu. Nah, ini kalau buat rho-nya ini dia merupakan tingkat utilitas sistem atau tingkat kesibukan armada pelayanan. Yang kedua itu ada lambda, di mana lambda ini merupakan laju kedatangan armada, yaitu berapa banyak permintaan atau tugas datang per satuan waktu. Kemudian mu ini merupakan laju pelayanan, di mana ada berapa banyak tugas yang bisa diselesaikan satu armada per satuan waktu.
Kemudian yang C-nya ini merupakan jumlah armada atau server yang melayani. Nah, untuk rumus ini biasanya dipakai di queuing teori atau antrian. Kemudian yang kedua itu ada indikator evaluasi, di mana kita akan mengevaluasi idle time-nya, panjang antrean, utilisasi armada, dan efisiensi route. Kemudian yang ketiga itu ada hipotesis, diterima jika pertama itu ada jika idle time-nya turun, yang kedua itu antreannya berkurang, dan kemudian jika rute kita itu lebih efisien dari sebelumnya. Dan di sini ada alat, bahan, dan jadwal penelitian. Di mana saya akan menjelaskan dulu untuk bagian alatnya, di mana kita ada 10 alat. Yang pertama itu ada laptop atau komputer, ada ESP8266, ada gateway LoRaWAN, ada GPS atau RTK GPS, kemudian ada load cell. Yang keenam itu ada LiDAR atau kamera, kemudian ada server atau cloud. Terus kemudian yang ke-8 itu ada ArcGIS Network Analyst. Kemudian yang ke-9 itu ada software Python atau SymPy. Kemudian yang ke-10 itu terakhir ada dashboard monitoring buat IoT-nya. Dan terakhir untuk bahan-bahan yang kita gunakan itu berupa data koordinat blok kebun, data lokasi TPKS, data kapasitas armada AI dan BK, kemudian data waktu tempuh, kemudian laju kedatangan dan pelayanan, dan peta jaringan jalan kebun, kemudian yang terakhir ada data skenario simulasi. Di sini untuk jadwal penelitiannya itu yang pertama kita akan melakukan identifikasi masalah di minggu ke-1 dan minggu kedua di bulan 1. Kemudian ada selanjutnya ada studi literatur yang dilaksanakan di bulan 1 dan kedua. Kemudian selain kita melakukan studi literatur, kita juga melakukan pengumpulan data atau parameter di bulan 1 dan kedua. Kemudian yang keempat itu ada perancangan sistem yang akan dilaksanakan di bulan kedua dan bulan ketiga pertengahan. Kemudian yang kelima itu ada permodelan dan simulasi, di mana ini dilaksanakan di awal bulan ketiga sampai dengan pertengahan bulan keempat. Kemudian ada pengujian sistem yang dilakukan di akhir bulan ketiga sampai dengan eh, awal bulan kelima. Dan ketujuh ini ada analisis hasil, di mana dia akan dilakukan di pertengahan bulan keempat sampai dengan pertengahan bulan kelima. Dan terakhir ada penyusunan laporan yang dilakukan dari awal bulan kelima sampai dengan bulan keenam paling akhir. Oke, next. Baik, izinkan saya melanjutkan. Eh, Sekarang itu profil perusahaan. Objek penelitian ini diasumsikan sebagai perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan area kebun yang sangat luas. Dalam proses operasionalnya, perusahaan memiliki tiga komponen utama, yaitu armada AI, TPKS atau tempat pengumpulan sederhana, tempat pengumpulan kolektif sawitnya. Kemudian armada BK. Armada AI bertugas untuk mengangkut eh, di sini TBS, yaitu tandan buah segar, dari titik panen menuju TPKS. TPKS berfungsi sebagai tempat penampungan sementara, sedangkan armada BK bertugas membawa TBS dari TPKS menuju pabrik pengolahan. Dalam rancangan ini, perusahaan diasumsikan memiliki 500 hektar memiliki lahan 500 hektar, 15 unit armada AI, 6 unit armada BK, dan 8 titik TPKS. Data ini digunakan sebagai dasar simulasi dan perancangan sistem. Boleh di next. Pada sistem yang berjalan, kemudian selanjutnya yaitu analisis sistem berjalan. Pada sistem yang berjalan saat ini, proses pengangkutan TBS masih diasumsikan belum sepenuhnya terintegrasi dengan IoT, di mana koordinasi Amrada masih banyak bergantung pada komunikasi manual antara operator lapangan, pengawas kebun, dan pihak pabrik. Akibatnya, posisi armada tidak selalu terpantau secara real time. Armada AI bisa mengalami antrian ketika TPKS sudah penuh. Sedangkan armada BK bisa datang terlalu cepat ketika muatan belum siap. Kondisi ini menyebabkan idle time, penumpukan TBS di TPKS, dan rute distribusi yang kurang efisien. Permasalahan utamanya dari analisis yang berjalan terdapat beberapa masalah utama, yaitu pertama, belum ada monitoring posisi armada secara terpusat. Kedua, idle time masih masih terjadi di antara armada I maupun armada BK. Ketiga, kapasitas TPKS
belum dipantau otomatis sehingga beresiko penuh. Selain itu, rute distribusi juga belum optimal, resiko tabrakan antar armada masih ada, dan area kebun sering memiliki keterbatasan konektivitas. Karena itu, diperlukan sistem IoT yang dapat melakukan monitoring, pemrosesan data, dan pengambilan keputusan secara otomatis. Mulai di next. Dan selanjutnya yaitu rancangan sistem usulan. Sistem yang kami usulkan adalah sistem IoT untuk optimasi armada angkut sawit tanpa awak. Sistem ini menghubungkan armada AI, armada BK, dan TPKS ke dalam satu sistem monitoring dan kendali pusat. Setiap armada dan TPKS dilengkapi sensor IoT dan data dari sensor kemudian dikirim ke yang nomor 2 yaitu nomor 3 yaitu edge controller untuk diproses secara lokal, lalu diteruskan ke nomor 4 yaitu cloud server. Kemudian cloud server menjalankan analisis antrian, optimasi rute, dan sistem penugasan armada. Komponen utama dalam sistem ini terdiri dari armada AI, armada BK, TPKS Edge Controller, cloud server, dan dashboard monitoring. Armada AI dan armada BK dilengkapi GPS atau RTK GPS, sensor muatan, kamera atau LiDAR, serta modul komunikasi TPK. TPKS dipasangnya load cell untuk membaca kapasitas muatan secara real time. Edge controller berfungsi untuk mengambil keputusan secara cepat di lapangan, seperti pengaturan prioritas, jalan, dan pencegahan tabrakan. Cloud server digunakan untuk analisis secara global, optimasi rute, dan dashboard monitoring. Boleh di next. Kemudian yaitu arsitektur sistem. Arsitektur sistem terdiri dari 3 layer utama, yaitu layer pertama ada field layer, yaitu perangkat fisik di lapangan seperti armada AI, armada BK, sensor TPKS, GPS, LiDAR, kamera, dan load cell. Layer kedua yaitu edge layer. Layer ini berisi local gateway, edge controller, dan local processing unit. Fungsinya yaitu untuk memproses data lokal, melakukan filtering, serta mengambil keputusan sebelum dikirim ke cloud. Layer yang ketiga yaitu cloud layer. Layer ini berisi database, AI engine, dashboard monitoring, dan dispatch management system. Cloud ini digunakan untuk analisis global, optimasi armada, serta penyajian data kepada operator. Boleh di next. Selanjutnya yaitu alur kerja sistem. Alur kerja sistem ini dimulai dari pengumpulan data oleh sensor pada armada AI, armada BK, dan TPKS. Data tersebut kemudian dikirim ke edge controller untuk difilter dan divalidasi. Setelah itu, data diteruskan ke cloud server untuk dianalisis. Dan kemudian cloud server menjalankan optimasi rute, analisis antrian, dan penentuan penugasan armada. Hasil keputusan tersebut kemudian dikirim kembali ke edge dan armada untuk dijalankan. Setelah armada menjalankan perintah, status terbaru dikirim kembali sebagai feedback. Proses ini berjalan berulang sehingga sistem dapat menyesuaikan keputusan berdasarkan kondisi lapangan. Boleh di next. Itu sekarang optimasi armada dan rute. Optimasi armada dilakukan dengan teori antrian dan optimasi rute. Dalam sistem ini, TPKS dianggap sebagai titik antrian, armada AI menjadi sumber kedatangan muatan, sedangkan armada BK menjadi pelayan yang mengangkut muatan keluar dari TPKS. Rumus yang digunakan adalah Rho sama dengan lambda dibagi si mu. Lambda adalah laju kedatangan muatan, mu adalah laju pelayanan, dan C adalah jumlah armada BK. Jadi, jika nilai rho kurang dari 1, maka sistem dianggap stabil karena kemampuan angkut masih lebih besar daripada laju kedatangan muatan. Dan jika rho mendekati atau lebih dari 1, sistem akan mengirimkan BK tambahan, mengalihkan AI ke TPKS lain, atau mengatur ulang jadwal. Kemudian untuk optimasi rute, sistem mempertimbangkan jarak, waktu tempuh, kapasitas kendaraan, kapasitas TPKS, posisi armada, kondisi jalur, dan resiko tabrakan. Dengan cara ini, armada tidak terlalu diarahkan ke TPKS terdekat, tetapi ke TPKS yang lebih optimal. Boleh dilanjut?
Kemudian keselamatan dan koneksivitas. Untuk mencegah tabrakan, sistem ini menggunakan geofencing, token passing, dan reservasi segmen jalan. Jalur jalur kebun dibagi menjadi beberapa segmen, dan kendaraan hanya boleh masuk ke segmen tertentu jika mendapatkan izin dari edge controller. Untuk optimasi rute, sistem mempertimbangkan jarak. Sorry. Untuk kemudian untuk konektivitas kebun yaitu memerlukan LoRaWAN untuk data ringan untuk memproses data posisi, status muatan, kapasitas TPKS. Kemudian Wi-Fi 4G untuk area dengan koneksi yang baik. Kemudian store dan forward untuk menyimpan data saat blank spot. Kemudian failsafe yaitu kendaraan melambat atau berhenti saat gangguan. Boleh di next. Hasil yang diharapkan dari sistem ini yaitu monitoring armada menjadi lebih terpusat, idle time dapat dikurangi, dan penumpukan TBS di TPKS dapat dicegah. Selain itu, rute distribusi menjadi lebih efisien, risiko tabrakan dapat dikurangi, sistem tetap berjalan meskipun berada di area blank spot, dan jumlah armada dapat dievaluasi secara lebih objektif berdasarkan data dan simulasi teori antrian. Kemudian rekomendasi yaitu mulai dari tahap awal dari monitoring posisi armada dan kapasitas TPKS lebih dahulu sebelum penerapan kendali otonom penuh. Selain itu, LoRaWAN sebaiknya digunakan untuk data ringan seperti posisi dan status muatan, sedangkan keputusan tepat seperti pencegahan tabrakan diproses di edge controller. Sistem juga perlu dilengkapi failsafe mode dan manual override agar kendaraan tetap aman jika terjadi gangguan sensor, gangguan gangguan koneksi atau kondisi darurat. Oke, mungkin sekian boleh dilanjut ke mana ya? Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil perancangan dan analisis yang telah dilakukan pada studi kasus kali ini, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, sistem IoT terpusat meningkatkan efisiensi koordinasi armada. Kedua, pemanfaatan GPS dan optimasi rute mengurangi waktu idle dan risiko tabrakan. Yang ketiga, penjadwalan dinamis membuat distribusi kerja lebih optimal. Dan yang keempat, sistem cerdas meningkatkan efisiensi operasional. Berikut beberapa saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait guna mendukung pengembangan dan implementasi sistem di masa mendatang. Untuk perusahaan, disarankan melakukan implementasi awal melalui pilot project. Kemudian untuk pengembang, perlu membuat algoritma yang lebih adaptif terhadap kondisi dinamis. Dan yang terakhir, untuk peneliti dapat melakukan pengujian lanjutan dengan mempertimbangkan energi, cuaca, dan variabel lainnya. Oke. Next. Sekian presentasi studi kasus IoT dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.